Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Kamis tanggal 7 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang petunjuk para nabi dan para rasul di saat mereka mendapatkan kesulitan, di saat kondisi yang mencekam, di saat kondisi yang sangat sulit. Bagaimanakah petunjuk para nabi dan para rasul? Maka kita akan menyimak ayat-ayat Al-Quran tentang masalah tersebut. Kita hidup di zaman sekarang ini ketika wabah virus corona menyebar di mana-mana. Setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, dan kebanyakan mendengar berita menjadikan kita semakin takut, menjadikan kita semakin khawatir, semakin panik. Maka simaklah di dalam kesempatan yang singkat ini ayat-ayat Al-Quran tentang petunjuk para nabi dan para rasul di saat kesulitan, di saat kondisi yang mencekam. Bagaimana petunjuk mereka? Keyakinan mereka kepada Allah sangat kuat, semangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dari
tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel berjalan sampai di depan laut. Bani Israel mengira, bahkan mereka sudah pasrah akan ditangkap oleh siapa? Fir'aun. Namun tidak demikian dengan Nabi Musa alaihissalam. Penuh keyakinan, penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara Alhamdulillah, ayat 52. Surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai dengan ayat 67. Surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai dengan ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
Baca artinya yang keras, Bang Doni. Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, yakni Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Namun Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Iya. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel yang dikejar Fir'aun beserta bala tentaranya dengan membawa senjata yang lengkap. Maka Allah Ta'ala berfirman, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok saling melihat, artinya Fir'aun dan tentaranya melihat Nabi Musa alaihissalam dan melihat Bani Israel, mereka sudah hampir menangkap karena di depannya ada lautan. Qala ashabu Musa, sahabat-sahabatnya Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kami akan ditangkap. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa dengan tawakalnya, dengan keyakinannya, dengan semangatnya tetap kepada Allah, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan bisa menangkap. Sesungguhnya Rabbku selalu bersamaku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka dengan tawakalnya Nabi Musa alaihissalam penuh keyakinan. Ini yang harus kita terapkan di zaman ketakutan, di zaman kesulitan, di zaman kepanikan. Munculkanlah keyakinan. Janganlah kita sekali-kali hilang semangat atau patah keyakinan. Maka dari ayat-ayat yang agung ini, pelajaran yang kita ambil, di saat kesulitan hendaklah kita tetap semangat, tetap yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengeluarkan kita, memberikan jalan keluar kepada kita dari kesulitan yang sedang kita alami ini. Ini yang harus kita tanamkan. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku selalu bersamaku. Dia yang akan memberi petunjuk kepadaku. Kemudian kita baca ayat yang lain, yaitu tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam di saat kesulitan
keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Padahal menurut prediksi manusia, siapa yang ditelan ikan paus, dia pasti akan binasa, dia pasti akan celaka. Namun tidak demikian dengan Nabi Yunus alaihissalam. Maka kita baca tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang terdapat di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 139. Surat As-Saffat ayat 139 sampai ayat 148. Surat As-Saffat ayat 139 148. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahul hut wa huwa mulim فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Baca artinya yang keras. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi dan ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Iya, marilah kita membaca ayat-ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus alaihissalam benar-benar seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Yunus alaihissalam lari ke sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadhin. Dan diadakan undian. Maka Nabi Yunus termasuk orang yang harus dilemparkan dari kapal tersebut. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ketika dilemparkan dari kapal, Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus yang besar dalam keadaan terhina. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, lalabitha fi batnihi
ila yaumi yub'atsun. Maka dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Maka setelah itu kami lemparkan Nabi Yunus alaihissalam di tempat yang tandus, wa huwa saqim, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan kepada Nabi Yunus alaihissalam pohon min yaqtin, dari sejenis labu. Ayat ini adalah ayat-ayat yang agung yang menjelaskan bagaimana keadaan Nabi Yunus alaihissalam, keadaan yang menakutkan, keadaan yang sekiranya dialami oleh manusia, dia otomatis sudah putus asa, panik, ketakutan, putus asa. Namun tidak demikian dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus penuh dengan keyakinan, membaca zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus alaihissalam memperbanyak apa? Tasbih. Bagaimana tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tauhid. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, tidak ada yang lebih agung daripada kalimat tauhid. Kemudian tasbih, memperbanyak tasbih, artinya Allah maha suci dalam perbuatannya. Apa yang dilakukan Allah tidak akan sia-sia, pasti banyak mengandung hikmah, karena Allah maha bijaksana di dalam semua perbuatannya. Kemudian Nabi Yunus berdoa, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Artinya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang diamalkan Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus alaihissalam bukan orang yang banyak bertasbih, dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Dari ayat ini diambil pelajaran, dalam masa sulit perbanyak tasbih, bukan malah malas-malasan. Perbanyak ibadah kita, perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangi membaca berita supaya tidak semakin panik, supaya tidak semakin takut, supaya tidak semakin cemas. Kenapa? Karena cemas itu menjadikan imun kita ini berkurang. Banyak cemas, banyak panik, menjadikan orang itu sakit. Bukan sakit karena virus, tetapi sakit karena apa? Karena ketakutan dan juga kepanikan. Perbanyak zikir. Kita waspada, tetap waspada. Jaga jarak tetap. Hindari kerumunan, hindari tempat-tempat yang di situ zona merah atau yang lainnya. Tetap kita ikhtiar yang baik. Namun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat, yakin, kemudian memperbanyak tasbih. Demikian petunjuk para nabi dan para rasul. Di antaranya dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam memperbanyak tasbih. Jadi yang diambil faedah, perbanyak ibadah kita. Ini adalah koreksi untuk diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Perbanyak tasbih, perbanyak zikir. Bukan memperbanyak melihat apa? Berita. Karena setiap berita yang masuk otomatis menakutkan kita, menjadikan kita semakin panik, semakin cemas, takut. Tidak demikian sikap orang-orang yang beriman yang benar. Orang yang beriman hati-hati tetap, tetapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi
Jika ditakdirkan oleh Allah terjadi, pasti terjadi, walaupun kita berusaha untuk menghindar. Semua yang tidak terjadi, jika tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan terjadi. Ini yang harus kita yakini. Namun kita di hari-hari yang sulit, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yaitu apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita lihat lagi petunjuk para nabi dan para rasul. Di saat sulit, mereka tidak putus asa. Mereka berdoa siang malam, bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bukan, bertahun-tahun. Namun husnudzonnya kepada Allah sangat kuat. Yaitu Nabi Zakaria alaihissalam merasakan kesulitan, tidak memiliki anak. Berdoa bukan doanya 1 hari, atau kita sekarang di masa sulit ini beberapa minggu, Mas ya. Nabi Zakaria alaihissalam sampai rambutnya penuh uban. Tapi kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Surat Maryam ayat 1 sampai ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluargaku. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya.
yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Iya, ayat-ayat yang agung tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan kesulitan terus berdoa kepada Allah dan tidak pernah bosan. Dalam keadaan sulit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa lelah di dalam doa. Demikian Nabi Zakaria alaihissalam. Dia berkata, "Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni." Ya Allah, sesungguhnya tulang belulangku sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan sesungguhnya rambutku sudah menyala. Sudah banyak apa? Ubannya. Kemudian walam akun, namun aku tidak pernah bidu'aika, berdoa kepadamu, Rabbi syaqiyya, tidak pernah menyesal, tidak pernah dihinakan. Walam akun syaqiyya, tidak pernah celaka di dalam meminta kepadamu. Artinya Nabi Zakaria alaihissalam terus menerus berdoa, tidak kenal putus asa di dalam doanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Zakaria seorang anak yang mulia, yaitu diberi nama Nabi Yahya alaihissalam. Petunjuk yang kita ambil di zaman sekarang ini, teruslah berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesemangatan, kegembiraan. Bergembiralah, pertolongan Allah itu pasti datang dan wabah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mendengarkan berita yang itu menjadikan kita apa? Semakin cemas, semakin takut, semakin panik. Perbanyaklah berdoa kepada Allah dan yakinlah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ketika khawatir Nabi Yusuf hilang, yang terjadi apa? Hilang atau tidak Nabi Yusuf? Hilang. Inni akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu. Aku khawatir dia dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kalian lalai darinya. Yang terjadi Nabi Yusuf hilang karena kekhawatiran tadi. Kemudian singkat cerita, Benyamin saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diajak saudara-saudaranya pergi, bagaimana ucapan Nabi Yusuf? Nabi Yakub khawatir atau tidak? Khawatir. Qala hal amanukum illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Aku khawatir seperti aku khawatir kepada saudaranya sebelum. Yang terjadi apa? Benyamin juga apa? Tidak kembali. Sampai Nabi Yakub alaihissalam buta kedua matanya. Namun Nabi Yakub alaihissalam ketika berkata kepada anak-anaknya, "Ya bani yadhabu fatahassasu." Apa? Lanjutan apa? Min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anakku, pergilah carilah Yusuf dan saudaranya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka ketika ini muncul, Nabi Yusuf datang, Benyamin datang, bahkan Nabi Yakub kembali kedua penglihatannya kembali. Jadi kalau kita khawatir, dikhawatirkan kekhawatiran kita ini akan terjadi. Kita waspada, kita bukan melakukan perbuatan yang konyol, jangan. Waspada sebagai bentuk apa? Ikhtiar.
sebagai bentuk akhdul asbab, usaha. Hati-hati. Yang perlu dari itu, lebih dari itu, husnudzon kepada Allah. Wala tai'asu, jangan putus asa. Maka dalam kondisi yang sulit, sekali lagi, jangan pernah putus asa. Munculkan keyakinan, munculkan kesemangatan, berdoa dengan gembira, dengan optimis, beda dengan doa disertai dengan putus asa. Maka pelajaran dari Nabi Yakub alaihissalam bisa kita ambil. Ketika kita khawatir, ketika kita cemas, dikhawatirkan akan terjadi. Bukan karena itu terjadi, karena kecemasan kita. Namun kalau kita berdoa penuh dengan semangat, tidak putus asa, berdoa penuh dengan keyakinan, Allah akan menolong kita. Allah akan mengangkat wabah, insya Allah. Dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh prasangka baik kepada Allah, Allah akan mengangkat wabah virus tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka sekali lagi, dalam kondisi seperti ini, munculkan, tetap kita banyak doa kepada Allah. Perbanyaklah ibadah. Mungkin kita dalam kondisi yang jenuh, berkurang keimanan kita, berkurang semangat ibadah kita. Ini keliru. Petunjuk Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi sulit, semakin banyak ibadahnya, semakin membanyak berzikir, membaca Al-Quran. Para sahabat ketika mau dikepung, diserang habis-habisan oleh pasukan sekutu, yang bertambah adalah imannya dan Islamnya. Allah Ta'ala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu fama zadahum illa imanan wa taslima. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum melihat pasukan sekutu yang sangat besar akan menghancurkan Madinah, qalu, mereka berkata, ini janji Allah dan Rasulnya. Padahal ini dalam keadaan sulit. Mereka berkata, ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah benar, Rasulnya benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak ada yang menambahkan bagi para sahabat kecuali bertambah imannya, bertambah keyakinannya, bertambah tawakalnya kepada Allah, bertambah Islamnya. Maka dalam kondisi sulit, tambahkan keimanan kita, mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui keimanan kita, supaya kita sholat malam dengan khusyuk, supaya kita membaca Al-Quran, supaya kita tidak jenuh meminta kepada Allah, ya Allah angkatlah musibah ini dari kaum muslimin. Tetap berdoa terus, penuh dengan semangatan, penuh dengan keyakinan, dan tidak henti-henti berdoa kepada Allah. Karena itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian tausiah singkat yang bisa disampaikan pada malam ini. Kesimpulannya, petunjuk para nabi dan para rasul di saat sulit, mereka tetap semakin meningkatkan ibadah, semakin memperbanyak zikir. Mereka mencontohkan kita agar istiqamah di atas tauhid, husnudzon kepada Allah, tetap semangat, bukan malah menakut-nakuti. Maka kalau di zaman sulit kok ditakut-takuti, ini melemahkan keimanan seseorang, menambahkan seorang semakin cemas dan semakin tidak bergairah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memperbarui keimanan kita, semoga kita semakin semangat di dalam beribadah di zaman-zaman yang sulit. Karena ciri orang-orang yang beriman itu dalam keadaan sulit semakin bertakwa kepada Allah, dalam keadaan lapang bertakwa kepada Allah, dalam keadaan sulit semakin meningkatkan keimanan, semakin meningkatkan ketakwaan. Mari kita para santri banyak baca Al-Qur'annya, ditambahi lagi baca Al-Qur'an kita, semangat lagi, sholat malam, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah malas-malasan, tapi tambah semangat
insya Allah kita yakin wabah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.